Malut lagi-lagi tak terkalahkan. Selaku tim promosi dari Liga 2 menuju Liga 1, Malut membuktikan masih bisa bersaing dengan klub-klub Liga 1. Berbeda halnya dengan klub Liga 2 lainnya yang sudah promosi ke Liga 1 yang mengalami kekalahan. Malut walaupun bertemu dengan Persebaya Surabaya yang notabene salah satu tim besar, tidak gentar dan berhasil mengamankan 1 poin, ya, berhasil mengimbangi permainan Persebaya. Ya, meski hasil ini tidak diinginkan oleh pihak Malut ya, tetapi dengan hasil dengan hasil 0-0 ini cukup membuat Malut ini menaiki peringkat 8, karena sebelumnya dia itu tidak peringkat 8, sekarang naik ke peringkat 8. Berbeda halnya dengan Persebaya Surabaya yang juga mengambil keuntungan dari skor 0-0 ini. Dengan hasil imbang ini membuat Persebaya Surabaya naik ke peringkat kedua di bawah PSM Makassar, yang mana kebetulan bisa menang lawan Biak dengan skor 2-1, yang pertandingan yang bisa kita bilang cukup menegangkan karena sampai di menit 90 atau injury time baru gol kemenangan tercipta. Nah, kita akan membahas pertandingan antara Persebaya Surabaya melawan Malut United. Bisa kita bilang Persebaya Surabaya selaku tim yang sudah senior ya untuk di Liga 1 menampilkan permainan yang cukup atraktif. Tapi kita mesti apresiasi juga dengan pemain-pemain Malut ya, meskipun mereka statusnya sebagai tim promosi, tapi mereka tidak kalah saing. Mereka juga berani untuk meladeni permainan terbuka daripada Persebaya Surabaya, guys. Nah, yang menjadi komentar selama ini adalah bagaimana klub Malut ini yang dilabeli pemain-pemain bintang atau pemain timnas, tetapi sangat sulit ya untuk meraih sebuah gol. Terbukti dalam 2 pertandingan kali ini Malut hanya mencetak 1 gol, yang ketika melawan Madura United kemarin itu pun melalui free kick kesalahan kiper ya di dalam kotak penalti. Selebihnya Malut belum bisa meraih gol. Ini tidak tahu kita apa penyebab utamanya, apakah karena memang kurang kreatifnya gelandang serang untuk memberikan umpan kepada striker mereka, atau memang striker mereka yang sulit untuk mengkonversi sebuah peluang untuk menjadi gol, guys. Nah, begitu juga halnya dengan Persebaya Surabaya. Persebaya Surabaya belum pernah kebobolan, guys. Dari 2 pertandingan masih clean sheet, tetapi mereka juga dari minim ya untuk mencetak gol. Terbukti kemarin mereka menang lawan PSS Sleman juga berhasil mencetak gol melalui titik putih si Bruno Moreira ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang jalannya pertandingan antara Persebaya Surabaya melawan Malut United. Kalau aku bisa bilang pertandingan ini cukup seimbang. Karena apa? Ketika Persebaya melakukan serangan kemudian dipotong oleh Malut United. Malut United juga melakukan serangan balik, guys. Begitu aja konsep atau skema pertandingan tadi sore ini, guys. Jadi aku langsung habis nonton langsung aku buat nih video. Jadi Malut lagi nyerang nih, kan? Nggak sampai di tengah, nggak sampai di kotak penalti udah kepotong. Diserang balik sama Persebaya Surabaya. Berhasil masuk kotak, kena potong, serang balik lagi, kan? Masuk sampai kotak, kena potong lagi. Dan yang menjadi penyelamat atau bisa kita bilang menjadi man of the match untuk pertandingan hari ini, aku bisa bilang kedua belah kiper ya, kedua kiper untuk kedua belah tim ini menjadi man of the match. Empahri dengan Hernando layak menjadi man of the match. Kedua kiper ini melakukan save-save yang sangat brutal, melakukan save yang sangat krusial sehingga tidak ada tercipta gol pada pada sore hari ini. Pertandingannya bukan tanpa peluang, guys. Bahkan kedua belah tim itu memiliki peluang yang sama-sama emas. Tapi ya memang karena keberuntungan masih belum berpihak kepada kedua tim. Dan karena memang saking jagonya kedua kiper sehingga tidak terjadi sebuah gol, guys. Kita lihat dari peluang pertama. Di saat itu ada Yance Sauri ya kan, dengan Yakob Sayuri. Dia itu melakukan kombinasi ya. Melalui serangan balik ada Yance Sauri. Yance Sayuri ini dia memberikan umpan kepada si Chino, si Kribo. Kemudian si Kribo ini memberikan umpan kepada si Yakob Sayuri. Nah, ketika serangan balik ini sayang sekali itu peluang emas hampir 80% bisa gol daripada Yakob Sayuri. Tapi ya sangat kita sayangkan, penyelesaiannya masih belum berhasil mencetak gol, tapi
kita juga sangat kita elu-elukan. Kenapa? Karena memang kebetulan Hernando kiper timnas Indonesia ini membuktikan diri bahwasanya ia layak untuk sebagai penjaga gawang timnas Indonesia, guys. Terbukti peluang yang sudah 1-1 itu berhasil digagalkan oleh Hernando. Maka aku bilang Hernando itu memang layak untuk jadi kiper timnas Indonesia, guys. Nah, sebenarnya itu bisa menjadi peluang lebih berbahaya lagi jika saja itu si Yance sebelah sana Yakob ya, kalau misalnya aja tuh si Yakob Sayuri itu dia nggak telat ngoper, padahal di sebelah sana ya, kalau dia melakukan umpan tarik ya di dalam kotak penalti itu udah ada pemain yang nunggu, tapi karena Yakob sangat lama ya, bukan Yakob, Yance Sayuri yang sangat lama ya itu dia untuk memberikan umpan tarik, sehingga gagal peluang itu menjadi gol karena ia memilih untuk nge-shoot, guys. Nah, untuk Flavio Silva juga banyak ya, kita hitung banyak peluang yang dilakukan oleh yang didapatkan oleh Flavio Silva, tapi memang rapatnya lini pertahanan daripada Malut United yang dikawal oleh si Tahar dengan Prastio itu betul-betul membuktikan Wahyu Pras dengan Safruddin Tahar ini ibarat back jangkar yang betul-betul tidak akan memberikan kesempatan kepada striker-striker asing, guys. Bahkan striker musuh khususnya ya. Ini dua back yang aku bilang sangat-sangat bisa kita bilang sangat solid ya gitu ya. Ini dua back lokal loh. Dua back lokal, tapi aku melihat pada pertandingan hari ini serasa back internasional, guys, bukan back lokal gitu. Kita salut juga ya dengan Malut ini tidak memakai back asing tetapi memakai back lokal. Beda dengan Persebaya Surabaya masih memakai back asing yaitu Damjanovic. Nah, tapi kalau misalnya Malut ini masih memakai back lokal, dan terbukti dua back lokal ini ya betul-betul memberikan kontribusi nyata sehingga gawang daripada si Empahari ini betul-betul tidak kebobolan, guys. Maka bisa kita bilang juga plus juga kita berikan applause kita bilang ke si Wahyu Pras dengan Safruddin Tahar, guys. Nah, selanjutnya ada satu hal yang menarik aku lihat ya di situ adalah bagaimana licinnya si Morasid, guys ya. Morasid ini betul-betul licin kali tadi aku lihat pas di babak pertama, dia mau liuk-liuk dalam kotak penalti ya. Betul-betul memberikan ancaman untuk gawang Malut United, tapi ya memang karena rapatnya lini pertahanan Malut United itu sehingga belum bisa memberikan gol kepada Persebaya Surabaya, guys. Baru ada satu pemain yang cukup menarik bagi aku, itu ada si Alpan Swaib ini kan pemain muda ya. Pemain muda nomor 28 itu kan ada peluang manja, itu hampir aja merobek jalannya Malut, tapi sayang sekali ditepis sama Empahri. Empahri memang betul-betul gila, keren kali pertandingan hari ini, sore ini. Itu hampir aja gol. Kalau misalnya gol itu bakal keren. Itu umpan daripada si Morasid yang betul-betul memiliki visi true pass, atau mungkin bisa bilang umpan-umpan lambung yang akurat gitu bisa kita bilang. Padahal itu udah lepas, itu udah. Sayang sekali itu. Nah, aku tadi sempat menyayangkan ya untuk Malut United itu Adriano tuh diganti. Kenapa aku bilang sangat disayangkan? Padahal Adriano ini salah satu pemain yang betul-betul memberikan suplai bola-bola manja kalau aku bisa bilang kepada pemain-pemain depan si Malut United. Tapi diganti dengan pemain lain, tapi tidak apa-apa ya. Karena sempat tadi itu free kick daripada Adriano itu betul-betul memberikan ancaman, hampir menjadi gol. Untung saja itu sepakan daripada Wahyu Pras itu masih bisa diantisipasi oleh Hernando. Itu bola udah depan gawang, udah scrimmage itu, udah hampir udah nggak jelas lagi depan gawang, tapi Hernando masih saja menjadi penyelamat bagi Persebaya Surabaya. Makanya bisa kita bilang antara dua ini man of the match ya. Kalau nggak Empahri, Hernando Ari, guys. Jadi menurut kalian komen di kolom komentar siapa yang lebih layak untuk jadi man of the match, guys. Nah, kemudian di situ juga ada peluang daripada Yakob Sayuri ini yang on target, tapi masih bisa ditepis sama Hernando. Itu kan keras sekali tendangan si Yakob Sayuri kan, tapi masih bisa ditepis. Baru juga ada peluang daripada Bruno Moreira, yang mana saat itu Flavio Silva memberikan umpan kepada Bruno Moreira, tapi sayang sekali Bruno Moreira juga nge-shoot tapi masih ditepis lagi sama Empahri, sehingga gagal untuk gol pertama bagi Persebaya Surabaya. Memang bisa kita bilang pertandingan sore hari ini meskipun tanpa gol, meskipun 0-0, tapi peluangnya sangat-sangat banyak, guys. Bahkan
bisa kita bilang Hatria lebih daripada 1 gol bisa tercipta. Tapi ya memang karena ketangguhan kedua belah kiper, kedua belah kiper tim ini, maka sangat minim terjadinya gol, guys. Bahkan nggak ada ya kan. Nah, kemudian juga tadi ada umpan daripada siapa ya tadi ya? Umpan Alvan Shuaib ya. Dia itu umpan ke Francisco Rivera. Shoot tapi masih melambung. Nah, di sini aku bisa bilang si Alvan Shuaib ini kan dia gocek-gocek tuh dari sayap kanan. Nah, dia memberikan umpan kepada si Francisco tadi ini. Tapi memang Francisco ini memang hari ini enggak harinya dia ya. Francisco Rivera ini seakan-akan tadi itu kehilangan sentuhannya. Maka dia itu pun diganti tadi di babak kedua kan si Francisco Rivera ini karena memang kurangnya performa dia. Berbeda halnya dengan Bruno Moreira dengan Flavio Silva. Nah, Bruno Moreira dan Flavio Silva ini memang betul-betul pemain yang udah matching satu sama lain, guys. Maka sangat beruntung lah Persebaya Surabaya memiliki Bruno Moreira ini, guys. Betul-betul salah satu pemain asing yang memiliki level tertinggi, guys, di Liga 1, guys. Nah, tadi kan juga ada tuh di babak pertama sempat aja Flavio Silva masuk melalui sayap kiri. Nah, kebetulan di sayap kiri itu kan dijaga sama si Fredian Wahyu. Nah, itu hampir aja penalti. Tapi memang betul-betul kita mesti apresiasi tackle daripada Fredian Wahyu yang betul-betul sesuai timingnya. Yang mana saat itu kalau misal telat aja sedikit sepersekian detik itu si Fredian Wahyu untuk tackle itu pasti penalti. Apalagi kalau misalnya dia tadi itu bisa lepas satu langkah aja ketinggalan, maka Flavio Silva bisa dengan mudah melesakkan sebuah gol. Tapi ya itu pertandingan hari ini betul-betul ketat, guys. Nah, aku menyoroti juga bagaimana seorang Pram, pemain muda daripada Malut ini sangat-sangat tidak banget hari ini karena seperti kehilangan konsentrasi dia pada pertandingan hari ini. Mudah sekali kehilangan bola. Bahkan bola-bola yang mudah saja pun mudah direbut oleh pemain Persebaya Surabaya. Mudah lepas. Terupasnya juga ataupun umpan-umpan passingnya juga kadang sempat dipotong bahkan tidak sampai gitu. Maka Pram ini juga perlu menjadi catatan juga ya. Nah, baru kita bilang lah kayak si Yance Sayuri sama Yakob Sayuri ini, wah ini udah ibaratnya sebagai pasangan emas kayak Tsubasa Ozora dengan Taro Misaki ya kan. Tapi memang posisi mereka tidak sebagai pemain depan, tapi melainkan wingback. Nah, kemudian kita tadi di situ ada peluang daripada Bruno Moreira. Nah, ini Bruno Moreira itu peluangnya itu sangat-sangat bisa kita bilang bisa lagi tabrakan dia sama Flavio Silva ya kan. Nah, kalau udah cantik kali tuh umpan dia dengan Francisco Rivera kan dari Bruno Moreira masuk dari sayap kanan, dari sayap kiri mencoba masuk ke titik di kotak penalti. Di situ dia udah 1-2 dengan si Rivera. Nah, tapi bola hasil 1-2 ini agak terlepas sedikit. Nah, si Bruno ini mau nge-shoot tapi masih agak jauh. Nah, bola lebih dekat di kakinya si Flavio Silva. Nah, Flavio Silva ini mau nge-shoot tapi karena nggak ada yang mau ngalah, terakhir bentrok lah mereka di tengah kotak penalti itu, guys. Maka terbuang peluangnya sudah sangat manis dari build up serangannya, gagal untuk menjadi gol. Jangankan jadi gol, untuk ditendang berhasil aja pun gagal gitu. Makanya sangat kita sayangkan peluang yang bisa kita bilang 24 karat itu terbuang dengan percuma ya, gara-gara kurangnya chemistry di antara kedua pemain ini, guys. Nah, kemudian juga tadi bisa kita bilang Malut United juga memberikan pergantian pemain. Sayuri dicabut kan ya kan, masuklah kayak tadi si Fresh Butuan, masuk juga si Korea. Nah, Korea ini kan tadi sempat ada juga peluang tapi sangat disayangkan dia belum berhasil mengkonversi peluang itu menjadi gol. Nah, Fresh Butuan juga tidak terlalu nampak pada pertandingan hari ini. Ia ada beberapa kali mendapatkan sentuhan, tetapi ia berusaha untuk menggocek, tapi belum berhasil. Memberikan umpan juga, tapi masih tertahan di back-backnya Persebaya Surabaya, sehingga menggagalkan peluang-peluang yang ada. Baik itu berada di kakinya Korea maupun si Fresh Butuan, guys. Nah, tadi aku ada salah satu menit 87, itu hampir aja terjadi gol. Aku tadi lupa ya siapa yang ngumpan ya dari sayap kanan. Itu hampir aja gol, Flavio Silva nyundul. Umpan tarik yang sangat manjat. Itu dah kalau misal lewat tadi Wahyu Pras nggak memberikan clearance, fix itu Flavio Silva di belakang udah siap mencetak gol, guys. Tapi memang Wahyu Pras itu menunjukkan jati dirinya, menunjukkan kualitasnya. Ia layak untuk mengawal lini pertahanan daripada Malut United, guys. Maka bisa kita bilang salut lah kita dengan si Wahyu Pras ini dengan Saparudin Tahar yang menjaga lini pertahanan Malut United untuk tetap safety dari dari serangan-serangan Persebaya Surabaya, guys.
Nah, sebenarnya aku tadi tuh menyoroti juga si Cino yang Kribo ini ya. Memang Cino ini bisa kita bilang pemainnya ini agak lambat ya kalau misalnya kita bilangnya. Memang kalau dari kontrol bola ataupun cross apa passing-passing dia cukup bagus, tapi ada dia beberapa kali tadi aku melihat itu tuh lama mengambil keputusan, guys. Bahkan ada tadi yang terupas dia itu yang harusnya bisa masuk, tetapi sayang sekali dia lambat sekali memberikan umpan sehingga tidak bisa membuat peluang yang berbahaya, guys. Nah, kalau itu dari Malut, aku lihat tadi ada juga dari Bruno Morera. Bruno Morera itu ada peluang hampir 90% bisa jadi gol, guys. Udah di dalam kotak penalti, udah di depan kiper, tinggal nge-shoot. Tapi aku nggak bisa habis pikir, tiba-tiba Bruno Morera itu malah ngoper kepada Flavio Silva. Nah, di situ Flavio Silva udah dijaga, sehingga dia pun Flavio Silva aja nggak nyangka itu bakal dioper gitu, karena si Bruno Morera ini nggak dijaga gitu, jadi udah kosong aja tinggal nge-shoot tapi sayang sekali dioper. Tapi ya itulah namanya Bruno Morera ini kan baik hati ya kan, mau berbagi. Jadi karena dia udah pernah nyetak gol mungkin kemarin, terakhir kali ini mau ngasih kesempatan ya masih Flavio Silva, tapi sayang sekali gagal menjadi gol, guys. Tapi kita apresiasi ya pertandingan hari ini, si Bruno Morera ini betul-betul kerja keras, mirip kali kayak Bruno Fernandes. MU-nya playmaker MU yang betul-betul menunjukkan bahwasanya dia salah satu pemain penting di klub itu, guys. Oke, mungkin itu aja dengan hasil ini 0-0, meskipun 0-0 ya, tapi ini hasil yang cukup adil bagi kedua tim, yang mana kedua tim juga sangat agresif dalam untuk menyerang dan juga sangat baik juga dalam bertahan. Oke, komen di kolom komentar gimana menurut kalian, siapakah yang layak untuk jadi man of the match, guys. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.